Sunshine Kids. Okay, today we have PKN subject, right? Now we are going to study about penerapan nilai-nilai Pancasila. But before that, sebelum kita masuk ke penerapan nilai-nilai Pancasila, kita akan mempelajari dulu sejarah lahirnya Pancasila. Nah, anak-anak silahkan buka buku kamu halaman 3 sampai halaman 7. Karena kita akan mempelajari halaman 3 sampai halaman 7 hari ini. Nah, setelah ini Miss akan bagikan video PowerPoint Miss mengenai penjelasan sejarah lahirnya Pancasila. Anak-anak silahkan simak video Miss dan kamu juga boleh membuka buku kamu. Selagi kamu menyimak, silahkan juga lihat buku kamu halaman 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke kids, please watching this video. Oke kids, kita langsung aja masuk ke topik kita yang hari ini tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi, tujuan kita belajar mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila adalah yang pertama, menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila. Yang kedua, menjelaskan kedudukan Pancasila. Yang ketiga, menjelaskan nilai-nilai luhur Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Next, kita masuk ke penjelasan yang pertama yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Anak-anak silahkan buka buku kamu halaman 3. Nah, nomor 1, masa penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, silahkan lihat PowerPoint yang sekarang Miss bagikan. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii sehingga melemahkan kekuatan sekutu. Dengan cepat, Jepang mengambil alih wilayah jajahan sekutu di Asia, termasuk Indonesia. Nah, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menandatangani Perjanjian Kalijati atau penyerahan wilayah kekuasaan Belanda kepada Jepang. Maka pada tanggal 8 Maret 1942, seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda diserahkan kepada Jepang tanpa syarat. Maka pada saat itu dimulailah masa penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Pada saat Jepang menjajah Indonesia, Jepang menyebabkan banyak penderitaan. Rakyat Indonesia kelaparan, kemiskinan, ketakutan. Bahkan Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk kerja paksa. Kerja paksa ini disebut dengan romusa ya nak. Romusa adalah tenaga kerja paksa pada masa kedudukan Jepang. Next. Pada tahun 1942 sampai 1945, rakyat Indonesia yang sudah tidak tahan lagi akan penjajahan Jepang, mereka melakukan perlawanan. Nah, perlawanan rakyat Indonesia ini bisa anak-anak lihat di buku kita halaman 4. Nah, perjuangan melawan penjajah Jepang dilakukan di berbagai daerah, nak. Antara lain di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada tahun 1942 dan Teuku Hamid tahun 1944. Lalu diikuti oleh pemimpin Tasikmalaya Kiai Haji Zainal Mustafa tahun 1943 dan di Indramayu dipimpin oleh Haji Madrian tahun 1944, di Blitar dipimpin oleh Supriyadi tahun 1945. Perlawanan-perlawanan tersebut berhasil dikalahkan oleh Jepang. Namun kekalahan tersebut justru membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Nah, pada akhirnya dimulai tahun 1944, Jepang sering mengalami kekalahan dari sekutu. Jepang lalu berubah dan menunjukkan sikap yang lebih baik demi menarik simpati rakyat Indonesia. Tapi, apakah cara-cara itu berhasil membuat warga negara Indonesia membantu Jepang?
dalam perang melawan sekutu? Jawabannya tentu saja tidak. Nah, para pejuang Indonesia memanfaatkan kebaikan Jepang tersebut untuk menggalang persatuan dan kesatuan demi meraih kemerdekaan. Next, kita sekarang pindah ke lahirnya Pancasila. Nah, di sini terbentuklah BPUPKI atau kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 membentuk rancangan rumusan bangsa Indonesia. Sidang pertama ini bertujuan membahas bentuk negara Indonesia dan merumuskan dasar negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia yang disepakati adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Next, pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan sidang kedua BPUPKI membentuk Panitia 9. Di sini, Panitia 9 kembali bertemu untuk melaksanakan sidang tak resmi yang dihadiri oleh 38 orang dan menghasilkan rumusan dasar Pancasila yang disebut Piagam Jakarta. Nah, tapi Piagam Jakarta ini belum bisa dikatakan Pancasila karena di Piagam Jakarta ini ada sedikit masalah karena isi dari Piagam Pancasila ini adalah yang pertama, satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, di sila pertama Piagam Pancasila itu menuai kontroversi bagi masyarakat Indonesia di Timur. Karena masyarakat di Indonesia di Timur itu kan bukan pemeluk agama Islam. Nah, mereka ingin agar isi dari Piagam Jakarta itu diubah lagi. Nah, dari situ maka diubahlah isi dari Piagam Jakarta tersebut menjadi sila-sila Pancasila yang saat ini. Nah, Pancasila yang saat ini kita gunakan itu disahkan oleh PPKI. Kepanjangan PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi, Pancasila yang sekarang kita gunakan sebagai dasar negara Indonesia disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 berisi 5 sila Pancasila. Okay kids, just now I have explained about the history of Pancasila. Jadi Miss Dayu tadi sudah jelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila, mulai dari masa penjajahan sampai kapan Pancasila disahkan. Nah, seperti yang sudah Miss jelaskan, Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Berarti itu 1 hari setelah hari kemerdekaan kita. Jadi anak-anak Miss sekarang, please kalian baca ulang lagi buku kalian halaman 1 sampai halaman 7, lalu buat catatan. Catat kembali isi PowerPoint Miss yang bagian masa penjajahan dan lahirnya Pancasila ya. Yang pertama bagian masa penjajahan dan lahirnya Pancasila. Catat di buku catatan. Catat sesuai dengan gambar yang Miss berikan. Oke kids, thank you. Bye.